Pagi itu langit Surabaya masih berwarna kelabu, sisa embun malam masih menempel di dedaunan, dan jalanan kota mulai dipadati kendaraan yang bergegas menuju arah masing-masing. Di sudut jalan dekat Pasar Blauran, seorang pemuda bernama Raka sudah siap dengan becaknya. Becak tua dengan ket yang mulai mengelupas itu menjadi saksi hidup kerasnya kehidupan yang ia jalani. Usianya baru 22 tahun, tetapi wajahnya tampak lebih tua dari teman sebayanya karena kerasnya perjuangan hidup. Raka bukan berasal dari keluarga berada. Ayahnya dulu juga seorang tukang becak yang akhirnya jatuh sakit dan meninggal saat Raka masih duduk di bangku SMP. Sejak saat itu, Raka memutuskan berhenti sekolah demi membantu ibunya yang membuka warung kecil di rumah kontrakan mereka. Adiknya, Lia, yang masih duduk di bangku SMA, menjadi alasan terbesar Raka bertahan hidup dengan menarik becak setiap hari. Ia ingin Lia bisa menyelesaikan sekolah, sesuatu yang tak sempat ia rasakan. Setiap kayuhan becaknya selalu ia sertai doa, semoga ada rezeki hari ini. Kadang, satu hari penuh ia hanya mendapat beberapa penumpang. Di lain waktu, jika beruntung, ia bisa mengantar orang belanja dari pasar ke rumah, atau mahasiswa yang sedang buru-buru ke kampus. Uangnya tak seberapa, tapi cukup untuk makan dan sedikit membantu biaya sekolah Lia. Pagi itu, Raka duduk di becaknya sambil menyeruput kopi hitam dalam gelas kecil, bekal dari warung ibunya. Angin sejuk berhembus, membawa aroma khas pasar yang bercampur antara sayur, ikan, dan keringat para pedagang. Ia sudah terbiasa dengan semua itu. Tak lama, seorang ibu paruh baya dengan belanjaan banyak memanggilnya. "Mas, tolong antar ke rumah saya ya, di daerah Ketintang," kata ibu itu sambil menaruh beberapa kantong plastik di becak. "Siap, Bu," jawab Raka sambil tersenyum. Kayuhan kakinya mantap, meski beban belanjaan cukup berat. Sesampainya di tujuan, ibu itu memberinya upah lebih. "Terima kasih, Mas. Semoga rezekimu lancar ya." Ucapan sederhana itu membuat hati Raka hangat. Ia kembali ke pangkalan becaknya dengan senyum kecil, meski keringat membasahi dahi. Siang menjelang, jalanan semakin ramai. Saat sedang beristirahat, pandangan Raka tertuju pada seorang pemuda berbadan tinggi, memakai kemeja rapi, dengan tas punggung besar. Dari gerak-geriknya, tampak ia seorang mahasiswa. Wajahnya tampak gelisah, seolah sedang mencari sesuatu. Sesekali ia menatap jam tangannya, lalu melihat sekeliling. Tak lama kemudian, mahasiswa itu menghampiri Raka. "Mas, bisa antar saya ke kampus? Saya telat banget ini, ada presentasi. Soalnya kalau naik ojek online, nunggu agak lama," ucapnya terburu-buru. Raka mengangguk. "Ayo, Mas, duduk aja, saya antar cepat." Mahasiswa itu naik ke becak, dan Raka segera mengayuh sekuat tenaga. Jalanan macet, suara klakson bersahutan, motor dan mobil saling berebut jalur. Tapi becak Raka melaju lincah, menyelip di antara kendaraan. Mahasiswa itu berkali-kali melirik jam tangannya dengan wajah tegang. "Mas, bisa lebih cepat lagi? Presentasi saya dimulai jam 8:10. Kalau terlambat, bisa nggak dapat nilai?" katanya dengan suara panik. Raka hanya menjawab singkat, "Tenang, Mas. Saya usahakan." Peluh bercucuran di wajah Raka, tapi kayuhannya semakin cepat. Beberapa orang di jalan bahkan menoleh karena kagum melihat tukang becak muda yang begitu gesit. Dengan penuh perjuangan, akhirnya mereka sampai di gerbang kampus besar yang menjulang. Mahasiswa itu bergegas turun. "Mas, terima kasih banyak. Kalau bukan karena Mas, saya pasti telat." Ia mengeluarkan uang dari dompetnya dan memberikannya pada Raka. Tapi ketika Raka hendak menerima, mahasiswa itu menambahkan, "Tolong tunggu sebentar ya. Saya cuma bentar di dalam. Setelah presentasi saya mau bicara sama Mas. Jangan pergi dulu." Raka sempat bingung. Ya, Mas. Saya tunggu." Mahasiswa itu berlari masuk ke gedung kampus. Raka hanya bisa duduk di becaknya, menunggu sambil mengusap keringat. Hatinya bertanya-tanya, kenapa mahasiswa itu memintanya menunggu. Waktu berjalan.
Sekitar setengah jam kemudian, mahasiswa itu keluar dengan wajah lega. Ia berlari menghampiri Raka. "Mas, maaf bikin nunggu. Nama saya Ardi. Kalau tadi Mas nggak bantu, saya pasti gagal presentasi. Terima kasih banget." "Ah, nggak apa-apa, Mas. Saya cuma ngantar. Namanya juga kerja saya," jawab Raka sambil tersenyum. Ardi menatap Raka dengan serius. "Mas, boleh kenalan lebih jauh? Soalnya saya merasa Mas sudah nolong saya di momen penting. Saya ingin balas budi suatu hari nanti." Raka tertawa kecil. "Wah, jangan gitu, Mas. Saya ini cuma tukang becak. Nggak usah mikir balas budi. Kalau ada rezeki, kita saling bantu aja." Tapi Ardi menggeleng. "Enggak, saya serius. Kadang pertolongan kecil bisa jadi berarti besar. Mas udah nunjukin itu ke saya." Raka hanya bisa mengangguk pelan, meski dalam hatinya ia tak menganggap itu sesuatu yang luar biasa. Bagi Raka, menolong orang adalah hal biasa. Tapi ia tak tahu, pertemuannya dengan Ardi hari itu akan mengubah jalan hidupnya secara mengejutkan. Hari itu, setelah pertemuan singkat di kampus, Raka kembali ke rutinitasnya menarik becak. Ia tak pernah menyangka bahwa mahasiswa bernama Ardi itu benar-benar menaruh perhatian. Keesokan paginya, ketika Raka baru saja sampai di pangkalan becaknya, ia melihat sosok yang familiar berdiri menunggu. Raka mengucek matanya, memastikan ia tak salah lihat. Ternyata benar, itu Ardi, dengan tas punggung besarnya. "Mas Raka," panggil Ardi sambil melambaikan tangan. Raka kaget. "Loh, Mas Ardi? Kok bisa ada di sini?" Ardi tersenyum. "Saya memang sengaja. Saya cari Mas kemarin sore, tapi nggak ketemu. Katanya tukang becak di sini biasanya mangkal pagi-pagi, jadi saya datang sekarang." Raka masih bingung. "Ada apa ya, Mas?" "Gini, Mas, saya benar-benar nggak bisa lupa bantuan Mas kemarin. Kalau bukan karena Mas, saya nggak bisa ikut presentasi. Jadi, saya pengen kenal lebih dekat sama Mas," jawab Ardi dengan wajah tulus. Raka menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Baginya, ini sesuatu yang aneh. Ia terbiasa dianggap remeh oleh orang-orang kota, apalagi mahasiswa atau orang berpenampilan necis. Tapi Ardi berbeda, ia justru ingin mendekat. "Wah, Mas Ardi ini aneh juga ya. Biasanya orang kalau naik becak, habis bayar ya udah. Kenapa kok repot-repot gini?" kata Raka setengah bercanda. Ardi terkekeh. "Karena saya percaya, setiap pertemuan ada maksudnya. Lagi pula, saya penasaran sama cerita hidup Mas." Akhirnya mereka pun berbincang. Raka menceritakan sekilas tentang keluarganya, bagaimana ia berhenti sekolah, bagaimana ia meneruskan becak peninggalan almarhum ayahnya, dan tentang adiknya Lia yang masih sekolah. Ardi mendengarkan dengan penuh perhatian, sesuatu yang jarang Raka dapatkan dari orang lain. "Mas hebat banget," ujar Ardi pelan. "Umur segini udah mikirin keluarga, rela banting tulang demi adik. Kalau saya jadi Mas, mungkin saya nggak kuat." Raka hanya tertawa hambar. "Ah, biasa aja, Mas. Hidup orang beda-beda. Saya ya jalani aja. Yang penting adik saya bisa sekolah." Sejak hari itu, pertemuan mereka berlanjut. Setiap Ardi hendak ke kampus, ia lebih memilih naik becak Raka daripada kendaraan lain. Mereka jadi sering ngobrol, dari soal kuliah, kehidupan sehari-hari, sampai cita-cita. Suatu sore, setelah mengantar Ardi ke kosnya, Ardi mengajak Raka mampir sebentar. "Mas, ayo masuk. Minum dulu. Saya ada kopi enak." Raka agak canggung. "Waduh, saya ini cuma tukang becak, Mas. Nggak enak kalau main ke kos mahasiswa." "Tolong jangan ngomong gitu, Mas. Buat saya, Mas itu teman. Masuk aja, nggak usah sungkan," bujuk Ardi. Akhirnya Raka menuruti. Kos Ardi sederhana, hanya kamar kecil dengan meja belajar penuh buku dan laptop. Di dinding, ada beberapa foto kegiatan kampus. Raka merasa asing, tapi sekaligus kagum. "Kamu kuliah jurusan apa, Mas?"
Tanya Raka sambil menyeruput kopi. Informatika? Jawab Ardi. Saya suka dunia komputer. Cita-cita saya bikin aplikasi yang bisa bantu orang kecil. Raka mengangguk. Keren. Saya nggak ngerti soal komputer, tapi saya seneng dengernya. Mudah-mudahan sukses, Mas. Mereka berbincang lama, hingga waktu maghrib tiba. Saat hendak pulang, Ardi menepuk bahu Raka. Mas, kalau butuh apa-apa, jangan sungkan bilang ya. Anggap saya saudara sendiri. Raka hanya bisa tersenyum, meski hatinya hangat. Ia tak pernah menyangka seorang mahasiswa mau merangkulnya sebagai teman. Namun, hari-hari berikutnya membawa ujian baru. Suatu pagi, Lia, adik Raka, tiba-tiba pingsan di sekolah. Guru sekolah menelepon Raka untuk segera datang. Panik, Raka meninggalkan becaknya dan berlari menuju sekolah. Sesampainya di UKS, ia melihat Lia terbaring lemah. Wajahnya pucat. Dokter sekolah menyarankan agar Lia dibawa ke rumah sakit. Raka bingung. Uang di kantongnya tak seberapa. Saat ia kebingungan mencari cara, ponselnya berbunyi. Nomor Ardi yang muncul di layar. Mas Raka, saya lagi dekat sekolah Lia. Saya dengar adik Mas sakit. Saya bisa bantu antar ke rumah sakit pakai mobil teman saya. Raka terdiam. Dalam kondisi genting, Ardi datang seperti jawaban doa. Mas, beneran? Saya nggak tahu harus gimana ini, kata Raka dengan suara bergetar. Tenang, Mas. Saya otu sekarang. Tunggu di sekolah, jawab Ardi tegas. Tak lama, sebuah mobil berhenti di depan sekolah. Ardi keluar, membantu mengangkat Lia yang lemah ke dalam mobil. Mereka meluncur ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, Raka menggenggam tangan adiknya dengan cemas. Mas jangan khawatir. Dokter pasti bisa nolong Lia, kata Ardi menenangkan. Di rumah sakit, Lia langsung ditangani. Hasil pemeriksaan menunjukkan ia kelelahan parah karena kurang gizi dan terlalu banyak belajar. Dokter menyarankan agar Lia dirawat beberapa hari. Biaya rumah sakit menjadi masalah berikutnya. Raka menunduk lesu, wajahnya dipenuhi kecemasan. Ia menghitung-hitung uang yang tak akan cukup. Namun sebelum ia bicara, Ardi mendahului. Mas, biar saya yang urus biaya awalnya. Nanti pelan-pelan Mas bisa ganti. Yang penting sekarang Lia dirawat dulu. Raka kaget. Mas, nggak usah. Saya nggak enak. Saya ini cuma tukang becak. Mana sanggup balikin duit segitu? Ardi menatapnya serius. Mas, dengerin saya. Pertolongan Mas kemarin udah bikin hidup saya berubah. Sekarang giliran saya bantu. Anggap aja ini rezeki buat Lia. Jangan pikir ganti dulu, yang penting dia sembuh. Air mata Raka menetes. Ia tak bisa berkata-kata. Baginya, bantuan itu begitu besar, melebihi apapun yang pernah ia bayangkan. Hari itu, persahabatan mereka benar-benar teruji. Seorang tukang becak dan seorang mahasiswa dipertemukan oleh keadaan, lalu saling menguatkan. Raka mulai sadar, mungkin inilah balasan mengejutkan yang perlahan Tuhan siapkan untuknya. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Raka. Sejak kejadian Lia masuk rumah sakit, ia makin sering bersama Ardi. Mahasiswa itu tak hanya membantu biaya rumah sakit, tapi juga sering menjenguk Lia, membawa buah tangan, dan menemaninya bercanda agar tidak bosan. Lia yang biasanya pendiam, bahkan bisa tersenyum lebar saat Ardi datang. Mas Ardi lucu. Mas, kalau cerita selalu bikin ketawa, katanya pada Raka. Raka hanya mengangguk, merasa haru. Di lubuk hatinya, ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin ada orang asing yang begitu peduli pada mereka? Padahal baru beberapa hari kenal. Namun, semakin lama persahabatan itu berjalan, tantangan pun mulai muncul. Beberapa tukang becak lain mulai bergunjing. Si Raka sekarang temenan sama mahasiswa kaya. Jangan-jangan dia mau manfaatin tuh mahasiswa? Bisik seorang tukang becak di pangkalan. Yang lain menimpali. Iya, saya juga heran. Mana ada mahasiswa mau dekat sama tukang becak, kalau nggak ada maunya. Raka mendengar kabar itu dari telinganya sendiri, dan hatinya terasa perih.
Ia bukan tipe orang yang suka membantah atau berkelahi, jadi ia hanya diam. Tapi dalam hati kecilnya, ia takut kalau Ardi mendengar gosip itu dan salah paham. Malamnya, saat menunggu di rumah sakit, Raka memberanikan diri bicara. "Mas Ardi, kalau nanti ada orang ngomong yang enggak soal saya, jangan percaya ya. Saya benar-benar enggak punya maksud lain. Saya seneng bisa jadi teman Mas, tapi saya juga enggak mau bikin Mas susah gara-gara omongan orang." Ardi menatapnya sambil tersenyum tipis. "Mas Raka, saya enggak peduli omongan orang. Yang saya lihat itu hati Mas, bukan kata orang. Saya tahu Mas tulus. Jadi tenang aja." Jawaban itu membuat hati Raka lega, sekaligus semakin menghormati Ardi. Setelah Lia sembuh dan diperbolehkan pulang, masalah lain muncul. Biaya rumah sakit yang cukup besar membuat Raka pusing. Ia memang berjanji akan mencicil mengembalikan uang Ardi, tapi penghasilannya dari becak tak seberapa. Suatu sore, Raka menghitung uang di rumah. Ibunya menatapnya cemas. "Ra, kamu jangan terlalu mikirin utang sama Mas Ardi itu. Dia kan anak baik. Pasti ngerti keadaan kita." "Tapi Bu, saya ini laki-laki. Saya harus jaga harga diri. Nggak enak kalau saya terus-terusan dibantu. Harus ada cara biar saya bisa bayar," kata Raka serius. Keesokan harinya, Raka memutuskan bekerja lebih keras. Ia bangun lebih pagi, pulang lebih larut. Bahkan kadang sampai larut malam ia masih mencari penumpang di jalanan. Tubuhnya letih, tapi semangatnya tak pernah padam. Ardi yang tahu hal itu merasa khawatir. "Mas, jangan maksain diri. Nanti sakit. Kalau Mas sakit, siapa yang jaga keluarga?" kata Ardi saat suatu malam ia menghampiri Raka di pangkalan becak. Raka menghela napas. "Saya nggak apa-apa, Mas. Saya cuma pengen nunjukin kalau saya nggak mau cuma ngerepotin. Saya pengen mandiri." Ardi menepuk bahu Raka. "Mas, tolong jangan mikir gitu. Kita ini saudara. Saya bantu Mas bukan karena kasihan, tapi karena saya anggap keluarga. Jadi jangan pernah merasa sendiri." Beberapa hari kemudian, Ardi mengajak Raka bertemu di sebuah kafe dekat kampus. Raka agak canggung, karena belum pernah masuk ke kafe mewah. Tapi Ardi menenangkannya. "Mas, duduk aja. Anggap rumah sendiri," ujar Ardi sambil menyodorkan minuman. Setelah obrolan ringan, Ardi tiba-tiba berkata, "Mas Raka, saya ada ide. Saya tahu Mas kerja keras narik becak, tapi penghasilannya nggak seberapa. Saya pengen ajak Mas kerjasama sesuatu." Raka terkejut. "Kerjasama? Maksudnya gimana, Mas?" Ardi menjelaskan dengan semangat. "Di kampus, saya lagi bikin proyek aplikasi transportasi. Kayak ojek online, tapi khusus becak. Jadi orang bisa pesan becak lewat aplikasi. Saya pengen ngajak Mas jadi mitra pertama. Mas kan udah pengalaman narik becak, jadi bisa kasih masukan." Raka bengong. Kata-kata Ardi terlalu besar untuk dicerna pikirannya. Ia hanya tukang becak sederhana, tiba-tiba diajak ikut proyek teknologi. "Mas, saya ini nggak ngerti teknologi. Saya cuma bisa ngayuh becak," kata Raka pelan. Ardi tersenyum. "Itu justru kenapa saya butuh Mas. Saya butuh orang yang ngerti lapangan, bukan teori aja. Aplikasi ini kan buat bantu tukang becak. Kalau Mas ikut, kita bisa bikin sesuatu yang benar-benar berguna." Hati Raka berdebar. Ia tak tahu harus menjawab apa. Di satu sisi, ia ragu dengan kemampuannya. Di sisi lain, ia merasa ini mungkin kesempatan besar. Masih ada waktu mikir. "Saya cuma pengen Mas tahu, saya serius ngajak Mas," tambah Ardi. Malam itu, Raka tak bisa tidur. Ia merenung di depan rumah kontrakan. Ibunya keluar membawa segelas teh hangat. "Kenapa, Nak? Kok melamun?" Raka menceritakan semuanya. Ibunya mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Ra, jangan pernah minder. Tuhan bisa kasih jalan rezeki lewat siapa saja. Kalau memang itu niatnya baik, kenapa nggak dicoba?" Tapi Raka masih gelisah. "Tapi Bu, saya ini cuma tukang becak.
Gimana kalau saya cuma jadi beban? Ibunya menatapnya dalam-dalam. Justru karena kamu tulus, orang mau ngajak kamu. Ingat, kebaikan kecil yang kamu lakukan kemarin bisa jadi awal jalan besar. Jangan takut mencoba. Ucapan ibunya menusuk hati Raka. Ia terdiam lama, lalu mengangguk pelan. Di saat yang sama, di kosnya, Ardi juga merenung. Ia tahu proyek aplikasi ini tidak mudah. Butuh dana, butuh tim, dan butuh waktu. Tapi entah kenapa, ia yakin Raka adalah orang yang tepat untuk diajak. Beberapa hari kemudian, Raka akhirnya menemui Ardi. Mas Ardi, saya udah mikir panjang. Kalau Mas nggak keberatan, saya mau coba. Tapi saya nggak janji bisa banyak bantu. Ardi tersenyum lebar. Itu aja udah cukup, Mas. Saya percaya kita bisa jalanin bareng. Sejak hari itu, kehidupan Raka mulai berubah. Ia masih menarik becak, tapi kini ada semangat baru. Bersama Ardi, ia mulai melangkah ke dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, mereka belum tahu, jalan yang akan mereka tempuh penuh rintangan. Dan ujian yang lebih besar menanti di depan. Hari-hari Raka terasa berbeda sejak ia memutuskan ikut membantu Ardi mengembangkan proyek aplikasi becak online. Meski ia masih menarik becak seperti biasa, ada semacam api semangat baru di dadanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilibatkan dalam sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin bisa mengubah hidupnya dan para tukang becak lain. Ardi mulai sering mengajak Raka ke kampus atau ke kafe tempat ia biasa berdiskusi dengan teman-teman sejurusannya. Di meja penuh laptop dan buku catatan, Raka duduk agak kikuk, sementara Ardi menjelaskan idenya kepada beberapa temannya. Jadi, sistemnya sederhana. Orang buka aplikasi, pilih lokasi, lalu pesan becak. Mitra tukang becak yang paling dekat akan dapat notifikasi. Ini bisa bantu tukang becak dapat penumpang tanpa harus nunggu lama di pangkalan. Jelas Ardi penuh semangat. Seorang teman Ardi menimpali. Tapi, apa tukang becak bisa pakai aplikasi? Kan banyak yang nggak punya smartphone. Ardi melirik Raka, lalu tersenyum. Itu sebabnya saya ajak Mas Raka. Dia bisa kasih masukan. Kita nggak boleh bikin sesuatu yang nggak bisa dipakai mereka. Raka yang sejak tadi diam, merasa semua mata tertuju padanya. Dengan gugup ia berkata, kalau menurut saya, memang nggak semua tukang becak punya HP. Tapi kalau aplikasi ini bisa bantu, mungkin bisa jalan. Misalnya, ada posko kecil di pasar yang terima orderan, terus infoin ke tukang becak lewat telepon biasa. Jadi nggak semua harus pakai HP canggih. Teman-teman Ardi terdiam sejenak, lalu mengangguk. Itu ide bagus. Raka menghela napas lega. Ia tak menyangka idenya dianggap serius oleh mahasiswa-mahasiswa pintar itu. Namun, kabar bahwa Raka ikut dalam proyek mahasiswa cepat menyebar di kalangan tukang becak lain. Alih-alih bangga, sebagian besar justru mencibir. Raka sok-sokan aja. Tukang becak kok main sama anak kuliahan. Nanti ujung-ujungnya ditipu, kata seorang tukang becak senior di pangkalan. Yang lain menambahkan, iya, jangan-jangan nanti becak kita malah digusur gara-gara aplikasi itu. Orang kaya makin untung, kita tetap susah. Ucapan itu menusuk hati Raka. Ia tahu teman-temannya salah paham, tapi ia juga bingung bagaimana menjelaskannya. Seringkali ia hanya terdiam, menunduk, lalu melanjutkan kayuhannya. Malamnya, Raka bercerita pada Ardi tentang cibiran itu. Mas, saya takut kalau mereka salah paham. Mereka pikir aplikasi ini mau matiin rezeki tukang becak. Ardi menepuk bahunya. Justru sebaliknya, Mas. Kita bikin ini supaya mereka lebih gampang dapat penumpang. Kita harus sabar. Kalau aplikasi ini jadi, mereka bakal lihat manfaatnya sendiri. Di rumah, Lia dan ibunya mulai merasakan perubahan. Meski Raka tetap sibuk menarik becak, ia terlihat lebih bersemangat. Mas, aku seneng lihat kamu punya teman kayak Mas Ardi, kata Lia suatu malam. Aku percaya, ini jalan dari Tuhan buat kita. Ibunya pun menambahkan, Ra, jangan pernah minder. Kamu punya hati baik.
Itu yang bikin orang percaya sama kamu. Pegang terus itu. Ucapan keluarganya membuat Raka semakin mantap. Beberapa minggu berlalu, Ardi berhasil membuat versi awal aplikasi. Mereka menyebutnya Becakku. Meski masih sederhana, aplikasi itu bisa dipakai untuk memesan becak di sekitar kampus. Untuk uji coba pertama, Ardi mengajak Raka menjadi mitra utama. Raka menggunakan smartphone pinjaman dari Ardi, dan benar saja, tak lama setelah aplikasi diluncurkan untuk kalangan kecil, pesanan pertama masuk. Seorang mahasiswa memesan becak lewat aplikasi, dan notifikasi muncul di HP Raka. Dengan perasaan bangga bercampur gugup, Raka menjemput penumpang itu. Mahasiswa tersebut kaget melihat tukang becak benar-benar datang sesuai pesanan. Wah, keren juga ini. Saya bisa pesen becak kayak pesen ojek online, katanya sambil tertawa puas. Raka merasa dadanya penuh kebanggaan. Untuk pertama kalinya, ia merasa jadi bagian dari sesuatu yang besar. Namun, tidak semua berjalan mulus. Semakin banyak pesanan masuk, semakin banyak pula tukang becak lain yang merasa iri. Mereka menuduh Raka ingin menguasai pangkalan. Suatu malam, beberapa tukang becak menghadangnya di jalan. "Rak, kamu jangan sok-sokan bawa teknologi segala. Kamu bikin kami nggak laku," bentak seorang pria berusia paruh baya. Raka mencoba menjelaskan, "Bukan gitu, Bang. Ini justru bisa bantu kita semua. Nanti saya juga mau ngajak abang-abang gabung." Tapi mereka tak mau dengar. Salah satu bahkan mendorong bahu Raka dengan kasar. Untunglah ada warga yang melerai sebelum terjadi keributan lebih besar. Raka pulang dengan hati kacau. Ia merasa bersalah, seolah perjuangannya hanya membuat masalah. Malam itu, ia duduk termenung di depan rumah. Ardi datang menghampiri, melihat wajah Raka yang muram. "Mas, ada apa?" Raka bercerita tentang kejadian itu, tentang tuduhan, hinaan, dan ketakutannya. "Saya bingung. Mas, apa saya salah ikut proyek ini? Saya nggak mau nyusahin orang lain." Ardi menatapnya serius. "Mas Raka, ingat nggak waktu pertama kali Mas nolong saya? Kalau Mas nggak ambil resiko ngayu becak cepat-cepat, saya bisa gagal. Sekarang juga sama. Kalau kita mundur karena takut omongan orang, kita nggak akan maju. Justru karena Mas tulus, saya yakin kita bisa buktiin ke mereka kalau ini demi kebaikan." Raka terdiam, lalu perlahan mengangguk. Kata-kata Ardi selalu berhasil menyalakan api semangatnya kembali. Beberapa hari kemudian, Ardi mengajak Raka ke sebuah seminar startup di kampus. Raka awalnya menolak, merasa tidak pantas. Tapi Ardi memaksa. Di seminar itu, banyak anak muda presentasi tentang ide bisnis mereka. Saat giliran Ardi mempresentasikan Becakku, ia mengajak Raka naik ke panggung. "Ini Mas Raka. Dia tukang becak, sekaligus inspirasi aplikasi ini. Tanpa dia, ide ini nggak akan lahir," kata Ardi lantang. Semua mata tertuju pada Raka. Ia gugup setengah mati, tapi juga bangga. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Di antara penonton, ada beberapa investor yang mulai tertarik. Mereka menghampiri Ardi setelah presentasi, menanyakan detail proyek, dan memberikan kartu nama. Hari itu, Raka pulang dengan hati berbunga-bunga. Ia sadar, jalan hidupnya benar-benar mulai berubah. Namun, di balik semua harapan itu, ada tantangan yang lebih besar menanti. Persaingan bisnis, iri hati orang, dan perjuangan mempertahankan mimpi akan segera datang menghantam. Matahari sore mulai condong ke barat. Cahayanya mengintip malu di sela-sela pepohonan jalanan kota. Angin membawa hawa tenang, namun di dada Bayu, seorang pemuda tukang becak yang sejak lama terbiasa dengan kerasnya hidup, kini berkecamuk rasa yang campur aduk. Hari ini bukan hari biasa. Ada perasaan tak enak sejak pagi tadi, seakan ada sesuatu yang besar akan terjadi. Ia sudah terbiasa dengan insting seperti itu. Hidup di jalanan membuatnya peka membaca tanda-tanda, entah dari gerak orang, suara, bahkan perubahan suasana. Namun, Bayu tak pernah mengira bahwa instingnya hari ini akan membawa dirinya pada kejutan terbesar dalam hidupnya.
Sejak peristiwa malam ketika ia menolong Sinta, mahasiswi yang hampir menjadi korban tindak kejahatan, hidup Bayu berubah. Ia tak lagi merasa hanya seorang tukang becak kecil yang tak berarti. Ada sesuatu yang tumbuh di hatinya, harga diri, keyakinan, dan rasa bahwa hidupnya ternyata bisa berarti besar bagi orang lain. Sore itu, setelah lelah seharian mengayuh becak, Bayu memarkirkan becaknya di dekat sebuah taman kota. Ia duduk sambil mengelap peluh, menatap anak-anak kecil yang berlarian ceria. Tiba-tiba, suara lembut namun tegas memanggil dari belakang. "Mas Bayu." Ia menoleh, terkejut melihat sosok yang tak asing lagi. Sinta, dengan busana sederhana namun tetap terlihat berwibawa. Rambutnya diikat rapi, tas selempang kecil tersandang di bahunya. "Sinta," ucap Bayu pelan. "Ada apa kamu kesini?" Sinta tersenyum, kali ini senyumnya penuh arti, bukan sekadar basa-basi. "Aku mencari Mas Bayu. Sudah lama aku ingin bertemu lagi. Ada hal yang ingin aku sampaikan." Bayu hanya mengangguk, masih diliputi rasa heran. Ia bahkan sempat merasa ragu, apakah kedatangan Sinta akan membawa kabar buruk atau kabar baik. Tanpa banyak basa-basi, Sinta mengajak Bayu berjalan kaki ke sebuah gedung besar di dekat taman. Bayu mengikutinya dengan hati-hati, sementara pikirannya penuh tanda tanya. Begitu sampai di depan gedung itu, Bayu tertegun. Di depannya berdiri sebuah bangunan megah dengan pelang bertuliskan, "Yayasan Pendidikan dan Sosial Harapan Bangsa." "Aku tahu Mas Bayu pasti bingung," ujar Sinta sambil tersenyum melihat ekspresi terkejut Bayu. "Yayasan ini milik keluargaku. Sudah lama keluarga kami mendirikan yayasan ini untuk membantu anak-anak kurang mampu. Dan hari ini, aku ingin memperkenalkan Mas Bayu sebagai bagian dari keluarga besar yayasan ini." Bayu tersentak. "Aku? Bagian dari yayasan? Tapi aku cuma tukang becak, aku nggak ngerti apa-apa soal itu." Sinta menatapnya dengan penuh keyakinan. "Mas, jangan pernah remehkan dirimu. Waktu itu, Mas rela mempertaruhkan nyawa untuk menolong aku, padahal kita bahkan tidak saling kenal. Ketulusan seperti itu lebih berharga daripada ijazah setinggi apapun. Orang-orang seperti Mas Bayulah yang kami butuhkan. Orang yang punya hati tulus dan jiwa pejuang." Bayu terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya, membuka luka-luka lama yang selalu membuatnya minder. Selama ini ia merasa hidupnya hanya sia-sia. Tapi kini, ada orang yang justru melihatnya sebagai sosok berharga. Beberapa hari kemudian, Bayu resmi diperkenalkan sebagai bagian dari yayasan. Ia tak lagi hanya mengayuh becak untuk mencari rezeki. Kini, ia bertugas menjadi penghubung yayasan dengan masyarakat kecil di kampung-kampung. Tugas itu memang sederhana, tapi sangat berarti. Mendengar keluhan, mencari anak-anak putus sekolah, membantu mereka mendapatkan bantuan, dan memastikan tak ada lagi orang kecil yang merasa sendirian menghadapi hidup. Setiap kali ia kembali ke kampung atau terminal, orang-orang mulai memandangnya berbeda. Ia bukan lagi sekadar Bayu tukang becak. Ia kini dikenal sebagai Bayu, pejuang yang membantu orang kecil. Dan semua itu berawal dari satu kejadian malam itu, ketika ia menolong seorang mahasiswi yang ternyata membuka pintu masa depan baginya. Puncak kejutan datang sebulan kemudian. Suatu pagi, Bayu dipanggil ke kantor yayasan. Di sana sudah menunggu Sinta bersama seorang pria paruh baya yang berwibawa, ayah Sinta, ketua yayasan. "Mas Bayu," ucap pria itu sambil menjabat tangannya hangat, "keluarga kami berutang budi besar padamu. Jika malam itu kamu tidak menolong anakku, mungkin nasibnya akan sangat buruk. Sebagai rasa terima kasih, kami tidak hanya ingin Mas Bayu bekerja di yayasan ini, tapi juga melanjutkan pendidikanmu yang dulu terputus." Bayu terbelalak. "Pendidikan?" "Ya," sahut Sinta cepat. "Mas Bayu akan mendapatkan beasiswa penuh. Mas bisa sekolah lagi, bahkan kuliah, sambil tetap bekerja di yayasan." Air mata menetes tanpa bisa ditahan. Bayu menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya yang memerah karena haru. Ia tak pernah membayangkan hidupnya bisa berubah sedemikian rupa. Yang lebih mengejutkan lagi,
Saat semua orang selesai berbicara, Sinta menatapnya dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Mas Bayu, aku bukan hanya ingin berterima kasih. Aku ingin Mas tahu sejak malam itu, aku percaya, hidupku bukan hanya selamat. Tapi aku menemukan seseorang yang bisa jadi bagian penting dalam hidupku. Aku ingin kita saling mengenal lebih dekat, bukan hanya sebagai penolong dan yang ditolong." Bayu hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Kata-kata Sinta bagaikan petir yang menyambar hati, membuatnya terdiam, tubuhnya gemetar. Seorang tukang becak sederhana, kini justru diperhitungkan, dihargai, bahkan mungkin dicintai. Malam itu, Bayu kembali mengayuh becaknya. Bukan lagi karena terpaksa, tapi karena ia ingin mengenang perjalanan hidupnya. Jalanan kota yang dulu terasa dingin kini tampak indah. Lampu-lampu jalan berkilauan, seakan ikut merayakan kebahagiaannya. Di hatinya, ia sadar satu hal, kebaikan, sekecil apapun, tak pernah sia-sia. Ia menolong tanpa pamrih, dan balasannya datang dalam bentuk yang benar-benar mengejutkan. Lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Bayu bukan lagi sekadar tukang becak. Ia kini adalah pemuda dengan masa depan baru, dan mungkin sebuah kisah cinta yang menanti di hadapan. Selesai.